so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yesa Anggreni dengan NIM 151422137. Saya dari kelas 3F. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi, yaitu materi tentang bahan pembelajaran cetak. Nah, jadi cara membuat bahan pembelajaran cetak. Bahan ajar cetak dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk. Jika bahan ajar cetak tersusun secara baik, maka bahan ajar akan mendatangkan keuntungan seperti bahan ajar tertulis, cepat digunakan dan dapat dengan mudah dipindah-pindahkan, menawarkan kemudahan secara luas dan kreativitas bagi individu. Nah, jadi di sini bahan ajar tertulis relatif ringan dan dapat dibaca di mana saja. Yang pertama yaitu ada cara membuat modul yang menarik. Meskipun modul yang kita susun sudah mengikuti langkah-langkah penyusunan modul yang benar, tetapi belum tentu modul tersebut mampu membangkitkan semangat belajar mandiri pada diri siswa tersebut. Yang kedua ada handout. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membuat handout, yaitu yang pertama, berisi materi-materi pokok saja, bukan uraian detail materi. Yang kedua, biasanya dibuat untuk tiap bab atau materi atau pokok bahasan. Yang ketiga, bukan dibuat untuk setiap kali pertemuan, karena handout bukan rencana pembelajaran. Yang keempat, dapat disajikan dalam bentuk transparansi atau PowerPoint dengan LCD atau dalam bentuk cetak. Yang kelima, meski ringkas, handout mampu memberikan informasi penting tentang bahan ajar tersebut. Yang ketiga, ada cara membuat LKS. LKS dikatakan berkualitas baik bila memenuhi syarat berikut. Yang pertama, syarat-syarat didaktik. Yang kedua, syarat-syarat konstruksi. Yang ketiga, syarat teknis. Nah, di sini ada pun langkah-langkah bahan pembelajaran cetak. Yang pertama, langkah membuat modul, yang terdiri analisis kurikulum. Yang kedua, menentukan judul modul. Yang ketiga, pemberian kode modul. Yang keempat, penulisan modul. Yang kedua, langkah-langkah membuat handout. Yang pertama, lakukan analisis kurikulum. Yang kedua, tentukan judul handout dan sesuaikan dengan kompetensi dasar serta materi pokok yang akan dicapai. Yang ketiga, yaitu mengumpulkan referensi sebagai bahan penulisan. Yang keempat, menulis handout dengan kalimat yang singkat, padat, namun jelas. Yang kelima, mengevaluasi hasil tulisan dengan cara dibaca ulang untuk menentukan kemungkinan kekurangan-kekurangan. Yang keenam, ada evaluasi tulisan dengan cara dibaca ulang. Yang ketujuh, perbaiki hasil handout sesuai dengan kekurangan-kekurangan yang telah ditemukan. Yang kedelapan, menggunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya materi handout tersebut, misalnya seperti buku, majalah, internet, atau jurnal hasil penelitian. Nah, langkah yang ketiga yaitu pembuatan LKS. Yang pertama yaitu melakukan analisis kurikulum. Yang kedua, menyusun peta kebutuhan LKS. Yang ketiga, menentukan judul-judul LKS. Yang keempat, penulisan LKS. Langkah keempat yaitu pembuatan buku teks. Yang pertama itu memperhatikan kurikulum dengan cara menganalisisnya. Yang kedua, menentukan judul buku yang akan ditulis. Yang ketiga, merancang outline buku tersebut. Yang keempat, mengumpulkan referensi sebagai bahan penulisan. Yang kelima, menulis buku. Yang keenam, mengevaluasi atau mengedit hasil tulisan dengan cara membacanya ulang. Yang ketujuh, memperbaiki tulisan yang menonjol. Yang kedelapan, memberikan ilustrasi gambar tabel, diagram atau sejenisnya yang mendukung proporsional pada buku tersebut. Baik, demikianlah penyampaian materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.